Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin dan jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, karena atas segala rahmat dan hidayahnya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama duduk dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, pada hari ini bisa kita manfaatkan bersama-sama dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat umur, waktu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna. Sampai ditanya, umurmu kamu habiskan untuk apa? Maka beruntunglah ketika umur kita bisa kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Mengingat di sana juga banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya, umurnya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Bahkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi beruntung ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada kita, khususnya yang sudah 60 ke atas, kemudian waktu tersebut dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Karena di antara sebaik-baik manusia adalah tala umruhu wa hasuna amaluhu. Allah berikan dia umur yang panjang, kemudian umurnya tersebut diisi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kajian kita, qadarullah kajian kita dipindah di tempat ini karena Malang sedang berduka, saudara-saudara kita sedang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan dari saudara-saudara kita yang meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya juga diberikan kesabaran, karena saat ini
Ada seorang ibu yang harus ditinggal oleh anak-anaknya. Ada seorang anak yang harus menjadi yatim karena bapaknya meninggal dunia. Ada seorang ibu yang menjadi janda karena suaminya bahkan anaknya meninggal dunia. Maka sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan keluarganya senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yang namanya kematian akan mendatangi kalian. Sekalipun engkau di dalam benteng yang kokoh, kita tidak tahu di mana nanti kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Masya Allah, kemarin sore saya berangkat ke Malang untuk ngaji, ya, ba'da maghrib. Masya Allah, ketika berangkat berpapasan dengan saudara-saudara kita yang menuju stadion, terlihat wajah yang begitu gembira, begitu bersemangat, ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi malam selepas kajian menjelang tidur terdengar berita demikian. Maka sekali lagi, mungkin di pagi hari kita masih tersenyum dan tertawa, siang kita masih kumpul bersama keluarga, tapi malam, sore, besoknya kita tidak tahu apakah kita masih bersama keluarga-keluarga kita. Yang kita siapkan saat ini adalah memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbekalah fa inna khairazadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menjadi pengingat dan muhasabah bagi kita semuanya. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengulas yang biasanya kita membahas tafsir juz amma. Adapun untuk hari ini kita akan sedikit mengulas di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Ini yang akan kita ulas sejenak di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dalam ayat ini kita akan membahas sifat hamba-hamba Allah yang spesial, sifat hamba-hamba Allah yang sejati, sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena saat ini betapa banyak mereka yang mengaku beragama Islam, mereka yang sholat 5 waktu, mereka yang kadang duduk di majelis ilmu, tetapi terkadang sikap mereka jauh dari apa yang sedang dituntunkan, yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kriteria ini mereka sangat jauh. Maka mari kita sejenak menyimak seperti apakah, ya, sifat hamba-hamba Allah yang spesial, sifat hamba-hamba Allah yang istimewa ini, yang disebut dengan ibadur rahman. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ibadur rahman. Adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih, adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, menghina mereka, mereka mengucapkan salam. Para ulama menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang melekat, sifat-sifat yang ada pada diri ibadur rahman. Dan mereka ya seperti itu kesehariannya.
Bukan saat di depan kamera, tidak. Tapi kesehariannya ya seperti ini. Dan lebih tepatnya disebutkan ya, terdapat 10 sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Dan di penutup ayat, ya, di ayat yang ke-75, Allah menegaskan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, atas sikap mereka, sifat-sifat mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Inilah balasan yang Allah siapkan bagi ibadur rahman. Maka mari kita telaah, mari kita bahas satu persatu dari sifat ibadur rahman. Dan ini sebagai bahan muhasabah, introspeksi bagi kita semua. Apakah kita, sifat kita termasuk dalam kategori ibadur rahman? Ataukah masih jauh dari karakteristik kriteria ibadur rahman yang Allah tegaskan dalam firman-Nya ini? Yang pertama, di antara sifat ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Sifat pertama ibadur rahman ini adalah mereka-mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan lemah lembut, tanpa ada kesombongan sama sekali. Bahkan kata Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dalam tafsirnya, fa'amma haula, adapun ibadur rahman itu, fa'innahum yamshuna min ghairi istikbar walamar. Ibadur rahman ini mereka berjalan di atas muka bumi, tidak ada keangkuhan sama sekali, tidak ada kesombongan sama sekali. Dan mungkin kalau zaman saat ini jarang orang berjalan, Pak, kemana-mana naik kendaraan. Mungkin dulu mereka berjalan ya dengan model jalan yang ini dan begitu. Tapi sekarang bisa jadi mereka naik kendaraan dengan menyombongkan apa yang dimiliki. Naudzubillah. Dan dalam Islam, masalah berjalan saja kita berada di jalan pertengahan. Masalah jalan ini, Islam itu agama pertengahan. Tidak boleh terlalu melemah ben ketok koyok wong poso, dan tidak boleh sombong, angkuh. Tetap berada di pertengahan. Yo biasanya piye berjalan seperti itu. Ada orang yang kadang pas puasa menampakkan kelemahannya, naudzubillah, dan ketok posone. Ada juga yang berjalan dengan menyombongkan apa yang dipakai. Naudzubillah, tas anyar, ya, beda wisan mlakune, beda nggawane. Kendaraan anyar, beda wisan. Metu medun kok kendaraan ngono wis mlakune rada beda, sing biasane dengkluk dadi ndangak. Naudzubillah. Jangan sampai ini ada pada diri kita. Tawadhu ini yang diperintahkan dalam agama. Dan seorang yang berjalan dengan kesombongan menunjukkan bahwa apa yang ada dalam hatinya jauh lebih kotor daripada apa yang ditampakkannya. Ya. Orang yang berjalan dengan kesombongan, orang yang berjalan dengan rasa angkuh, sebenarnya apa yang di dalam hatinya jauh lebih kotor dari apa yang dinampakkannya. Makanya Allah menegaskan wala tamshi fil ardi maraha, surat Luqman ayat 18. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Angkuh dia dilarang, berjalan dengan sombong juga dilarang. Berhati-hati kita dalam perkara ini.
Hati itu gampang berbolak-balik. Maka berhati-hatilah. Siapapun ya memiliki potensi untuk menyombongkan diri. Dan yang dosanya lebih berat lagi, nggak ada yang disombongkan, tetap sombong. Kalau ada orang kaya sombong, rodok wajar, karena dia menyombongkan kekayaannya. Ada orang, mohon maaf, ketok istilahnya dia ganteng atau ayu, kemudian membanggakan dengan wajar, ono sing disombong. Tapi ini juga suatu keburukan. Apalagi nggak ada yang disombongkan, sek pancet sombong. Naudzubillah. Maka berhati-hati ini, karena kesombongan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Kita ingat bersama-sama bahwa kesombongan itu ya bahayanya sangat luar biasa. Banyak orang binasa karenanya. Dan kita tahu bersama di antara dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk adalah kesombongan. Ini dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Silakan dilihat surat yang kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah ingatkan kita nih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, mereka enggan, mereka takabur, menyombongkan diri mereka. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan kami dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Maka hati-hati ini, betapa banyak orang yang menyombongkan diri mereka, entah dalam berjalan atau dalam urusan yang lainnya. Kita berhati-hati. Terkadang penuntut ilmu kadang juga merasa dirinya lebih baik daripada mereka ya yang ada di sekelilingnya. Naudzubillah. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada saudara kita yang lain. Bisa jadi saudara kita yang lain memiliki amalan yang tersembunyi yang tidak ditampakkan. Karena kita ingat pintu-pintu surga itu tidak hanya lewat pintu sholat. Ada pintu sedekah, ada babur rayyan. Maka sekali lagi jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik, takabur, jangan. Yang membinasakan kebanyakan manusia adalah takabur. Dia merasa dirinya lebih baik. Dan ingat, iblis juga demikian. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan takabur ya. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Naudzubillah. Makanya ini juga perhatian untuk kita yang sudah belajar, kita yang sudah ngaji. Jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang-orang di sekeliling kita. Belum tentu. Nggak ada kok yang bisa menjamin sholat kita sudah diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Siapa yang bisa menjaminkan kalau sholat subuh kita diterima oleh Allah? Nggak ada. Maka sekali lagi ya tidak layak, bahkan termasuk keburukan bila seorang mukmin menyombongkan dirinya. Yo luwe ape aku timbang wong eko, belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, bagaimana Uwais Al-Qarni ya, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memiliki amalan yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah merasa diri kita ini paling baik ya, merasa lebih baik daripada orang yang lain. Jangan.
Dan jangan sampai kita berjalan merasa diri kita, ya kita menyombongkan diri, naudzubillah, jangan sampai. Termasuk disebutkan dalam surat ke-39 ayat 72. Di antaranya Allah menyebutkan sifat sombong orang-orang kafir. Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Ya, maka berhati-hati dengan sifat sombong ini. Dan di antara bentuk kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Naudzubillah, jangan sampai ini ada pada diri kita. Disinilah pentingnya tasfiyah wa tarbiyah. Kita mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit iri, dengki, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Bersihkan dari diri kita, ya, bersihkan, karena ini bahaya kalau ada pada hati kita. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna ahlan nar kullu ja'dhariyin jawadhin mustakbirin jamma'in manna'in. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong saat berjalan. Ya, termasuk orang-orang yang bersombong, menyombongkan diri, orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan bakhil. Ini penduduk neraka. Maka hati-hati, berhati-hati dalam melangkah dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang saat berjalan juga dengan model-model pamer dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Maka dari itu, apabila seorang muslim memiliki sifat sombong, maka sejatinya dia telah keluar dari sifat ibadur rahman, hamba Allah yang mulia. Meskipun dia rajin sholat, meskipun rajin sedekah, menjauhi kesyirikan, tapi jika masih ada kesombongan dalam dirinya, maka dia sejatinya bukanlah ibadur rahman, hamba Allah yang mulia. Bukan. Makanya dalam Islam itu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam ajaran Islam ini, masuklah ke dalam agama Islam ini secara sempurna, ucapannya, perbuatannya, perangainya, ibadahnya, semuanya. Makanya Rasul tidak hanya diutus untuk masalah sholat, puasa, mengingatkan masalah kesyirikan, tetapi juga masalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di antaranya apa? Jangan sombong saat berjalan. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Jangan meremehkan orang lain. Jangan menolak kebenaran. Ini di antaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut poin yang kedua. Di antara sifat ibadur rahman adalah apabila orang-orang jahil datang kepada mereka untuk mencela, mencerca, maka mereka berlalu tidak menghiraukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bijak, orang yang cerdas itu tidak semua omongan ditanggapi, Pak. Tidak semua ucapan direspon dan ditanggapi. Terkadang diam dan menghindari itu jauh lebih baik. Ya. Diam dan menjauh terkadang jauh lebih baik. Ya. Termasuk diantaranya yang masih baru belajar, diajak debat, tinggalkan. Apalagi debat kusir ya, karena di antara debat kusir itu tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran.
nggak nerima nih. Menang nutuk, kalah gepuk. Istilahnya seperti itu. Kalau sudah kalah dalil mesti pokoknya. Kalau seperti ini kan nggak ada manfaatnya, tinggalkan sudah. Seandainya menang nggak ada manfaatnya karena dia nggak, memang tujuannya nggak mau nerima. Kalau kalah agama kita yang kena. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sifat ibadur rahman itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil itu menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mencerca, mencaci maki, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Ya. Wes gak digubris, Pak. Bahkan kita doakan wis. Ya. Yahdikumullah, atau semoga Allah memberikanmu hidayah. Allahu yahdi, ya. Semoga Allah memberimu hidayah. Kita doakan itu. Semoga Allah memberikan kalian hidayah. Dan ini yang hendaknya kita lakukan. Jadi nek ana wong mencaci maki kita ya jenengan aja milu model-model kaya ngono pisan. Ya terus apa bedane? Doakan mereka. Semoga Allah memberimu hidayah. Ya ini sifat mereka. Intinya mereka bersikap dengan orang lain, yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana sikap yang harus mereka lakukan untuk mendatangkan keridhaan Allah. Kalau ada orang mencaci maki, kalau ada orang yang menghina, sikap yang harus kita lakukan. Orang-orang atau ibadur rahman ini, bagaimana yang harus saya lakukan agar apa yang saya lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Ini yang penting. Ya. Jika dengan meladeni tidak mendatangkan keridhaan dari Allah, tinggalkan. Ya. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman wa'arid 'anil jahilin. Jangan pedulikan orang-orang yang jahil itu. Ya enggak usah digubris, nek digubris iku malah seneng, malah dadi. Loh, tapi kita kan harus membela, harus ini. Mereka itu enggak pengen mencari kebenaran. Ya. Termasuk kalau ada orang mencaci maki, menghina, ya, tidak semua caci makian orang itu ditanggapi. Bahkan diam kita, kalau memang lebih baik diam, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi seorang muslim hanya ada dua pilihan, falyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Cuma dua ini pilihannya. Enggak tiga, enggak empat, enggak. Cuma dua pilihannya. Falyakul khairan au liyasmut. Termasuk saat ada orang mencaci maki, menghina, ya sudah, dua ini pilihannya. Ya. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, la yajhaluna ala ahadin. Ibadur Rahman itu tidak berbuat keburukan, sesuatu yang buruk pada orang lain. Dan jika mereka dijahili, maka mereka membalasnya dengan sikap lemah lembut. Ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dibalas dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah. Makanya tadi kami katakan sifat ibadur Rahman. Ketika ada orang mencaci maki dia, ketika ada orang menghina dia, yang dipikirkan adalah apa yang harus saya lakukan, sekiranya yang saya lakukan ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditinggalkan lebih baik tinggalkan. Ya. Kalau doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya itu lebih baik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ojo ditanggepi nemen-nemen wong sing model ngono kuwi. Ya. Apalagi kalau emang jelas-jelas datang pengen ngajak debat kusir dan lain sebagainya, udahlah tinggalkan aja, enggak wis.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadur rahman apabila diusik, dicaci maki oleh orang-orang jahil baik berupa perbuatan atau perkataan, maka mereka berlalu dan menanggapi dengan jawaban secukupnya. Jawaban yang mendatangkan keridhaan dari Allah. Karena mereka paham tindakan kebodohan yang dilontarkan orang-orang jahil, ya, nggak harus ditanggapi dengan hal yang serupa. Tanggapilah dengan sesuatu yang lebih baik. Kita ingat akan kisahnya Rasulullah saat berdakwah di kota Taif. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, bahkan saat kita mengajak pada kebaikan ditolak, wis urusono awakmu dhewe, aja gampang marah. Doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, sabar. Ini yang hendaknya kita lakukan. Nasihati keluarga belum diterima, sabar. Doakan tuh. Sebagaimana Abu Hurairah, ya, bersabar saat mendakwai ibunya, sabarnya luar biasa. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah juga demikian. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Islam, orang-orang muslim kalau seperti ini indah, Pak. Hidup itu sangat indah. Karena muslim itu, ya, adalah benar-benar tercerminkan tidak hanya dalam sholatnya, tapi dalam semua perangainya. Ucapannya, muamalah sehari-harinya, ini benar-benar tercermin. Karena Islam itu bukan hanya mengajarkan kepada kita, Islam tidak hanya memberikan sebuah aturan masalah sholat dan puasa, tapi semuanya, bahkan dalam aspek bagaimana kita berumah tangga, bagaimana dengan tetangga, semuanya sudah diatur. Jangankan kok dengan tetangga, wong nyembelih binatang saja ada aturannya. Ada adabnya, ada tata keramanya, aturannya gitu loh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara sifat ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah, adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Inilah kondisi ibadur rahman, mendirikan sholat pada malam hari. Mereka isi malam-malamnya untuk beribadah, memperbanyak sujud, memohon ampun kepada Allah. Malamnya diisi dengan ibadah, paginya diisi dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana akhlaknya kepada orang-orang di sekitarnya, wah ini luar biasa, Pak. Sebagian umat Islam itu tidak perhatian dalam masalah akhlak. Padahal orang yang masih awam, nah ini, orang yang belum ngaji itu melihat kita bagaimana muamalah kita. Yang dilihat mereka bagaimana muamalah kita sehari-hari. Khususnya keluarga kita yang belum ngaji. Kita ini artis loh Pak, public figure dalam keluarga kalau kita sudah ngaji. Jika kita sudah ngaji tapi akhlak kita buruk, maka ini akan menjadi barometer bagi keluarga kita. Loh, sing ngaji wae ngono. Barometer kita ini. Panjenengan yang sudah ngaji akan menjadi tolak ukur, barometer standar dalam keluarga, dalam lingkungan. Lah iku lho ben minggu ngaji lho, ya isih ngono. Lisane lu wandep Paham lisan landep? Ya isih ngono Jadi barometer. Karena orang yang ada di sekeliling kita itu tidak akan melihat
Sebanyak apa hafalan kita? Tidak. Seberapa banyak hafalan hadis kita? Tidak. Tapi bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Ini yang dilihat. Maka nasihat kami untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari perbaiki akhlak kita. Ya. Dan ibadur rahman malamnya mereka isi dengan bermunajat kepada Allah. Mereka gunakan untuk sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Paginya, siang harinya mereka melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Tentunya beribadah, sholat, bermuamalah. Karena siang itu paling banyak kita habiskan untuk bermuamalah, Pak. Baik dengan keluarga, kepada teman satu pekerjaan, atau lingkungan. Kalau malam ya kan kita sudah di rumah gitu loh. Tidur, habis itu ibadah, sudah itu. Tapi kalau pagi sampai sore kita habiskan untuk bermuamalah dengan manusia. Maka akhlak yang harus kita perhatikan. Makanya sampai para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bagaimana akhlaknya seorang muslim, bagaimana akhlak bertetangga, bagaimana akhlak dalam keluarga. Makanya banyak dalam hadis-hadis disebutkan sebaik-baik manusia. Ketika Rasul menyebutkan seperti ini, maka akan banyak disebutkan setelahnya adalah masalah akhlak. Ya. Di antaranya sebaik-baik kalian yang baik dengan keluarga, sebaik-baik kalian baik dengan tetangga. Ini sebaik-baik kalian. Artinya apa? Akhlak kita baik dengan keluarga. Akhlak kita baik dengan tetangga. Ini dalam pagi sampai sore, Pak. Dan ibadur rahman ini yang mereka isi dalam hari-hari mereka. Makanya penanaman akhlak kepada anak-anak juga penting. Penanaman akidah sangat penting. Tapi jangan lupakan juga bagaimana mereka berakhlak. Karena seharusnya seorang hamba, seorang muslim itu hablu minallahnya baik, hablu minannas juga baik. Ibadahnya baik, muamalahnya baik, tentunya tanpa menerjang batasan-batasan syariat. Hablu minallah baik, hablu minannas baik. Ajarkan pada anak-anak kita. Makanya sekarang pemerintah kan juga lagi gencar-gencarnya pendidikan karakter. Bagaimana membentuk seorang siswa pelajar yang memiliki karakter yang baik. Sampai ada pendidikan yang sekarang PPPK atau apa itu, pendidikan Pancasila, untuk menanamkan karakter, Pak, yang baik, hal yang positif pada anak. Karena kita sadari atau tidak, anak-anak sekarang udah mulai bergeser, Pak. Ya. Anak-anak zaman sekarang itu udah mulai bergeser akhlaknya. Bahasanya, tindakannya, naudzubillah. Tindakan bullying itu koyo enek wae kan gitu. Naudzubillah. Enggak di SD, enggak di bangku SMP, enggak di lingkungan ada. Anak berani dengan orang tua ada. Gat itu kok ono sepeda motor omahe diobong enek. Naudzubillah. Apa yang salah? Nah, disinilah pentingnya menanamkan agama dan akhlak yang baik. Jangan bosan. Tanamkan akhlak yang baik. Ya. Koyok-koyoke sing Jawa iki mulai ilang Jawane. Harus mboten, sing Jawa mulai hilang Jawane. Kalau di Jawa kan bahasanya mulai dari engge, ya, mulai maem, dahar, terus napa malih? Nedo. Wis ilang iki, wis gak ono wis. Ya. Mulai hilang.
dengan bapake kaya wis ra ono sopan santune. Pak, Pak. Alhamdulillah. Bapake dihahi. Ada zaman sekarang seperti ini, naudzubillah. Ini tugas semakin berat. Kalau zaman dulu Masya Allah luar biasa. Karena sekarang mau tidak mau orang tua sulit untuk membatasi anak dari yang namanya gadget, HP. Ya. TK wis nyekel HP kok. Kok TK wurung sing sekolah wae wis dicekeli HP? Harus mboten. Ada orang tua yang kalah dengan anak, Pak. Pokok anak pengen nangis gak dituruti ya wis dituruti. Meskipun itu buruk dampaknya bagi anak. Lawang prasekolah wis dicekeli HP. Nek wis dicekeli HP khusyuk, ngalang-alai khusyuke salat. Kaya-kaya mentadaburi bacaan dalam video yang disimak. Naudzubillah. Di sini peran orang tua saat ini jauh lebih berat daripada dulu, Pak. Peran orang tua saat ini tanggung jawab orang tua jauh lebih berat saat ini. Ya. Naudzubillah. Jadi ma'asyiral muslimin ibadur rahman. Ya, di malam harinya dihabiskan untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah. Diisi setidaknya sebagian waktu malamnya untuk sholat. Nggak harus semuanya kok, Pak. Ya, nggak harus semuanya. Minimal sebagian waktu kita isi, kita gunakan untuk sholat. Ya. Selain akhlak yang baik yang kita sebutkan di awal, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini akhlak, Bapak. Nggak hanya itu tok, tapi juga malamnya digunakan sebagian waktunya untuk beribadah, untuk sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian sholat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sudah menjadi sebuah kebiasaan, Pak. Ya. Maka ini tanamkan pada anak untuk biasa sholat malam. Sulit, Pak. Di TPQ kami sudah mulai anak-anak setiap hari wajib sholat tahajud. Ya. Kita absen. Ayo, siapa yang kemarin sholat malam? Alhamdulillah sholat semua. Besoknya lagi sholat semua. Kita bersyukur. Karena kadang anak itu udah dikongkon wong tuane nggak melaku, Pak. Dikongkon guru ngaji apa guru sekolah melaku. Dikongkon wong tuane nggak berangkat, bulet, tapi dikongkon gurune dan cepet-cepet. Ya. Maka kita mencoba pembiasaan akhlak yang baik perlu dibiasakan. Kalau nggak dimulai sejak dini terus kapan nih? Lah kadang orang tua itu merasa kasihan Ustadz, nanti anak ini ngantuk, nanti anak ini masih capek. Mbena ini rodok gede, begitu besar angel, terlambat sudah. Ya. Apalagi sudah terkena pergaulan yang naudzubillah, ini betul recovery nih. Lebih sulit lagi nantinya. Nah, maka pembiasaan, ya, ajak anak-anak kita sholat malam. Ya orang tuane ya menisan. Ngene dikon tahajud wong tuane angler ya jangan. Jadi nggak harus semuanya, sebagian saja gunakan untuk sholat. Nggak usah dari isya sampai subuh, lah sebagian aja. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan, "Man shalla rak'ataini au aktsara ba'dal isya faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman." Kata Ibnu Abbas, siapa yang sholat malam 2 rakaat atau lebih setelah isya, sungguh dia telah menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri untuk beribadah kepada Allah. Nggak harus full. Makanya, sholat 2 rakaat ya, tambah witir. Masya Allah udah bagus. Nggak harus langsung, sholat sak mini rakaat. 2 rakaat dulu aja lah.
Kita juga demikian, kalau emang capek, khawatir nanti bangun pas sholat subuh, sebelum tidur sholat 2 rakaat tambah witir tidur. Ya. Ini kebiasaan orang-orang soleh di zaman dulu, sifat ibadur rahman. Disebutkan pula, ya, man aqama rak'ataini ba'dal maghrib wa arba'an ba'dal isya faqad bata sajidan wa qa'iman. Siapa yang disolat 2 rakaat setelah maghrib dan 4 rakaat setelah isya, sungguh dia telah bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri karena Allah. Enggak lama. Sempatkan. Inilah kebiasaan orang-orang soleh di zaman dahulu. Mereka habiskan, mereka gunakan waktu malam mereka untuk beribadah kepada Allah. Kalau memang kita capek, nggak harus full, ya 2 rakaat, 4 rakaat, setelah itu ditutup dengan sudah. Insya Allah ini termasuk kita menghabiskan malam kita untuk sujud dan berdiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau kita nggak melakukan, kayak ono sing hilang, Pak. Duha juga gitu, orangnya biasa duha, kalau nggak duha itu kayak ya aduh gimana ya. Tapi ya hendaknya sesekali ditinggalkan karena memang hukumnya sunnah. Sesekali ya, menunjukkan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak salah itu kayak gimana gitu, ya ada sesuatu yang hilang. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud ini pahalanya luar biasa. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Maka berusaha untuk melakukan. Makanya salah satu hal yang kita lakukan, termasuk yang diajarkan Rasulullah, nek mari isya wis gak ono kegiatan yondang turu istirahat sudah, agar malam bisa bangun tahajud dan gak ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ini. Lah kalau kita bangun, anak-anak ya dibangunkan, pasangannya juga dibangunkan. Waduh mesak nih Ustaz, lah jenengan mesak nih terus kapan? Biasakan sejak dini. Ajak anak-anak kita beribadah, beri contoh dan teladan yang baik. Nanti kalau dia nggak dibangunkan nangis. Kok malam nggak dibangunkan? Kok saya terlambat sholat subuh? Itu akan ada kesadaran, nangis anak itu. Tapi kalau orang tua sudah membiasakan istibeno mesak nih ya sudah. Ya. Kan kita pernah dengar kisah ada anak ya yang nggak sholat subuh karena kesiangan, nangis mereka. Kenapa? Sudah dibiasakan oleh orang tuanya wayah subuh ditangeni. Ya. Sudah dibiasakan hal demikian. Makanya hendaknya orang tua mulai sekarang juga membiasakan anaknya kalau waktunya ibadah diingatkan, dibangunkan. Oh kasihan Ustadz, jangan sampai bentuk kasihan terhadap anak karena kecapean menjadikan kita merelakan anak-anak kita ya tidak melakukan suatu ibadah. Bukankah Allah mengingatkan, menegaskan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Jaga itu benar-benar. Jaga benar-benar. Makanya waktu sholat bangunkan. Kadang apalagi anak sekarang ya sekolahnya sudah full, pulang jam 2, jam 1 baru istirahat sudah azan asar. Kadang-kadang orang tua ate nangeni ku mesakne lah kayak turu Ustaz. Anek ditangeni piye? Ngapunten Ustaz, anak-anak enggak ngaji baru istirahat baru pulang sekolah. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, artinya apa? Seorang muslim ya, semakin banyak mengerjakan sholat malam semakin baik. Dan tidak harus full suwengi ya setidaknya berapa rakaat tadi? 2 tambah itu sudah luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita berbuat baik, ajak keluarga kita juga. Bukankah Rasul pernah mendoakan semoga Allah merahmati seorang suami atau semoga Allah merahmati seorang istri? Mereka bangun di malam hari membangunkan pasangannya. Kalau enggan maka diperciki, bukan dikebyur ya, diperciki.
bentangi, udah dibangunkan. Adapun seorang istri, sampaikan dulu pada suami, Mas, nanti tahajud enggak? Nih iso tahajud. Oh iya, lah nek enggak tangi pripun? Ya sampean gebyur ya jenengan gebyur. Ya. Engko percikono ya ben aku tangi. Ya percikono, bangunkan. Masyaallah. Rasulullah mendoakan nih, semoga Allah merahmati ya. Maka usahakan dan biasakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara sifat ibadur rahman, yaitu mereka takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika para ulama menyebutkan tentang definisi takwa. Takwa itu di mana seorang beribadah kepada Allah ala nuri minallah, tarju thawaballah, wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah, takhafu iqaballah. Takwa itu seorang melaksanakan perintah-perintah Allah, dasarnya jelas Al-Quran dan hadis. Semua itu dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan dia meninggalkan segala bentuk maksiat. Dasarnya jelas Al-Quran, hadis. Dia tinggalkan segala bentuk kemaksiatan itu karena takhafu iqaballah, takut akan azab dan siksaan dari Allah. Dan inilah ibadur rahman. Mereka takut kepada siksa Allah. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Inilah ibadur rahman, takut kepada siksa Allah. Dan memang sejatinya orang yang berilmu, ya, dengan ilmunya itu akan menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Surat apa ini? Surat Fatir ayat 28. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah orang-orang yang berilmu. Makanya disinilah pentingnya kita belajar. Semakin orang itu mengenal Allah, dia akan semakin takut akan azab Allah. Di sini pentingnya peran seorang mempelajari ilmu agama. Ya. Salah satu sebab seorang bermaksiat kepada Allah karena tidak tahu dampak. Apa yang diperoleh ketika dia melakukan ini? Apa yang akan didapatkan ketika dia melaksanakan kemaksiatan ini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi, mereka tidak takut karena tidak paham apa yang akan didapatkan oleh mereka setelah hal itu terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang begitu dahsyatnya siksaan. Banyak seabrek. Apalagi kalau kita membuka tentang bagaimana neraka itu. Makanya Rasulullah itu ya basyira wa nadhira. Selain menyampaikan kabar gembira tentang surga, juga mengingatkan manusia, mewanti-wanti manusia dari neraka. Ya, mewanti-wanti ini. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Apalagi neraka jahanam, bahkan kita diminta untuk berdoa berlindung dari yang namanya neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min
Nah, kita diperintahkan untuk memohon berlindung dari hal tersebut. Maka aneh kemudian ada artis wis nggak apa-apa mlebu neraka lho, naudzubillah. Ya. Ngono ya pengikutnya oke. Yang jadikan rujukan juga banyak. Naudzubillah. Jadi neraka itu nggak seperti yang dibayangkan oleh sebagian manusia. Sebelum kita membicarakan neraka, kita membicarakan tentang dahsyatnya hari kiamat aja luar biasa. Apalagi nerakanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, jika ada pertanyaan silakan ditulis dulu biar nanti pertanyaan masuk biar langsung bisa kita jawab. Kaum muslimin yang berbahagia. Poin berikutnya. Di antara sifat ibadur rahman yang kelima, mereka menginfakkan hartanya untuk keluarga dan kerabat mereka. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Mereka di antara keduanya, yaitu secara wajar. Sifat kelima dari ibadur rahman ini adalah mereka yang berkaitan dengan infak harta kepada keluarga dan kerabat. Yang dimaksud di sini bukan zakat yang wajib, tetapi berkaitan dengan perkara yang mubah atau yang disunahkan. Bukan zakat yang wajib ya, paham ya? Tapi sesuatu yang mubah atau bersifat sunnah. Dan apabila sekali lagi mereka mengeluarkan hartanya untuk sedekah tidak berlebih-lebihan sehingga mengorbankan hak yang lain. Wis sing iki wis dikeki nyoh kabeh. Tidak, ada hak yang lain yang harus kita tunaikan. Makanya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, tapi di antara keduanya pertengahan. Makanya tadi di awal kita katakan Islam itu agama wasatun, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Tidak semuanya disedekahkan, juga tidak bakhil, tapi pertengahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi mereka itu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, bakhil. Untuk anak perhitungan, Pak. Apalagi untuk agama anak kadang-kadang perhitungan, tapi untuk dunia anak jor-joran. Itu enggak baik. Ya biasanya kan seperti itu. Kadang kita jumpai orang itu yang unik, Pak. Untuk sekolahnya anak, lesnya anak, berapapun dikeluarkan. Benar? Tapi giliran untuk agama anak nggak mampu, Pak. Pernah seorang sahabat kami bercerita, ada wali murid itu yang anaknya satu itu kuliah di jurusan umum, yang satu mondok. Yang kuliah ini bayarnya los. Wis, nggak jaluk keringanan, Pak. Tapi giliran sing mondok nggak mampu, Pak. Nah, kan ya lucu kan, aneh gitu. Untuk yang umum mampu, untuk yang di agama nggak mampu. Nah, inilah sudut pandang yang kadang-kadang diwalik nih agama iku, sos kudune sing ulang kudu ikhlas. Nah, iki. Dan mereka merasa nggak mampu. Adapun untuk secara semua yang umum, nah mereka los-losan. Naudzubillah. Inilah hal yang perlu diperbaiki, mindset yang harus dirubah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa kana baina dzalika qawama. Di antara keduanya itu ya pertengahan yang
wajar, tidak berlebihan atau tidak bakhil. Wallahu ta'ala alam. Poin yang ke-6 dan selanjutnya akan kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan 1 atau 2. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ibu nggak ada? Bapak-bapaknya ada? Monggo. Kategori miskin itu yang bagaimana saat menerima kita kan ada subsidi LPG. Nah, kategori miskin untuk menerima LPG itu yang bagaimana? Sampun? Apakah kita termasuk wajib menerima atau yang berhak menerima atau bukan itu? Sudah. Kategori miskin, nah, sebagian berselisih. Ada yang mengatakan dikatakan miskin kalau gajinya di bawah UMR. Kalau di negara kita kan ada UMR nih Pak. Upah apa UMR itu? Minimum regional. Jadi satu wilayah itu kalau orang gajinya di bawah ini berarti kategorinya miskin. Dan ada juga yang mengatakan para ulama dikatakan miskin kalau hasil kerjanya yang nggak cukup untuk kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok loh ya, bukan kebutuhan yang lain-lain gitu. Ini, makanya salah seorang asatidz pernah menyampaikan ketika membahas tentang siapa orang yang berhak menerima zakat. Nah, beliau tanya kepada salah satu seorang amil, sampean gajine piro? Segini Ustaz. Sampean iki berhak mendapatkan zakat gitu. Karena gajimu jauh di bawah UMR, karena negara atau wilayah biasanya sudah menetapkan duit sakmene untuk hidup di kota ini itu ya wis sangat-sangat. Nah, itu. Lah maka masalah LPG, apakah jenengan kita ini berhak mendapatkan LPG atau tidak, silakan diukur masing-masing. Karena ulama juga dari beberapa hal tersebut. Ada yang mengatakan gaji ini untuk kebutuhan pokok wis diempet-empet lah istilahnya gitu. Dicukup-cukup nih, jadi nggak cukup tapi dicukup-cukup nih. Itu diantaranya. Ada yang mengatakan seperti tadi, bahwasanya nih gaji kita di bawah UMR berarti sebenarnya ini kurang. Karena negara menentukan UMR setiap wilayah ya karena kebutuhan secara umum masyarakat di tempat tersebut ya segitu. Makanya tiap wilayah UMR-nya juga berbeda-beda. Karena ya dari tinjauan orang yang ahli di bidang itu, kebutuhan di tempat A ini berbeda di tempat B. Makanya kan di Jakarta UMR-nya lebih tinggi daripada di Kediri lah atau di mana. Di Jakarta berapa? 4? Nah, di Malang? Nah, beda karena kalau di Jakarta itu sego pecel apa? Iku 15. Di Tuban, di tempat saya di desa, itu tuku sego 2.000 isek warak gitu loh untuk sarapan. Saya kalau pulang ke Tuban untuk sarapan itu beli 5.000 wis kok kayak enggak entek gitu loh. Pecel atau sego campur lah. Itu 5.000 kayak wis rantek. Makanya paling 2.500 itu untuk sarapan. Seandainya beli 3 ya wis cukup lah sedina 7.500. Ngombene ya wis nggodhog dhewe. Nah, ini. Tapi kalau di kota kan nggak bisa. Makanya kalau uang 3 juta kalau hidup di Jakarta apakah dikatakan kategori orang yang kaya? Kalau tinggal di desa wis oke, Pak. Tapi kalau tinggal di kota itu untuk bayar listrik, urung banyu, urung mungkin bahkan bisa jadi kurang. Nah, makanya untuk kategori miskin yang diperhatikan juga itu tadi. Ya, jelas nggih? Nah, berarti jenengan atau kita ini termasuk kategori yang mana? Wallahu a'lam. Nggih. Termasuk orang yang boleh nggak kalau kita merasa mampu, kan? Kalau kita pakai LPG tersebut. Nah, kalau jenengan merasa mampu ya tuku sing enggak subsidi gitu. Maksudnya boleh nggak kalau kita pakai yang subsidi? Kalau kita memang kategorinya orang kaya, lah jelas nih LPG kan tulisannya untuk orang, ya sudah jelas. Kan tulisannya jelas. Tapi sekali lagi ya itu tadi yang harus kita perhatikan ya masalah tadi.
Bahkan gaji 4 juta itu bisa dikategorikan miskin bila dia memiliki banyak anak, banyak tanggungan, banyak ini dan itu. Bahkan kadang nggak cukup. Makanya ketika para asatidz kita menjelaskan, Ustadz, bagaimana tentang hukum zakat profesi? Artinya setiap gajian harus wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Sebagian bahkan sebagian ustadz kita nggak setuju. Kenapa? Karena dari gajinya itu kadang gawe mangan wae kurang. Justru dia berhak mendapatkan zakat. Ya, dia yang justru mendapatkan zakat. Karena kadang-kadang nggak rela loh Pak dipotong langsung itu. Oh, tak gawe kebutuhan sehari-hari kurang, bahkan isek nyileh gitu. Ya, urung bayar anak sing sekolah SMA, urung SMP, urung SD, urung tanggungan listrik, banyu. Ning kota lak sembarang. Ya, banyu, listrik napa malih. Iuran A dan B dan C itu kurang. Makanya kita nggak bisa mengatakan gaji 5 juta itu kaya, nggak bisa. Karena kebutuhan. Ya, kebutuhan masing-masing. Oh, gaji 5 juta kok bisa ngelek apa istilahnya? Masih pakai yang subsidi. Karena ya itu tadi. Nggak bisa dijadikan patokan orang yang gajinya 5 juta termasuk kategori orang yang hartanya lebih. Nggak bisa. Apalagi hidup di kota, apalagi ngontrak. Ya sudah, gawe ngontrak wae pinten. Ngontrak di kota berapa, Pak? Per bulan. Loh. Nah, itu berarti gaji papat guru kare. Urung gawe mangan bendino iki. Ya, makanya ini juga harus diperhatikan. Nggak bisa kemudian kita langsung ngecap, wah orang sing gaji 4 juta itu nggak pantas untuk ini. Tergantung lihat bagaimana kondisi dia. Ini standarnya juga. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di manakah ada kajian untuk anak muda remaja yang sunnah di Malang? Malang apa Malang Selatan ini? Kok kayak dicoret? Kalau di Malang banyak. Malang kota seabrek. Garek milih. Mau pagi, mau sore, mau malam ada. Apalagi malam minggu, tinggal pilih. Ya, mulai dari Singosari sampai Panjen hampir semua ada. Ya. Jadwal nanti bisa dilihat biasanya teman-teman ada di akun-akun Instagram Info Kajian Malang atau juga di teman-teman Malang Mengaji juga ada. Juga di biasanya banyak teman-teman udah posting untuk jadwal kajian. Ya, kalau di Malang Selatan bisa di tempat kami setiap hari ada habis maghrib sampai isya, setiap hari ada kecuali hari Ahad. Ya, setiap hari. Kalau nggak sungan, biasanya sebagian warga juga ikut bareng santri. Karena setiap hari memang ada kajian dan kajian kitab. Ya, kalau di tempat kami di Zaid itu kajian kitab, Senin tafsir, Jumat 175 jalan menuju surga atau kitab tauhid karena Jumatnya rolling dengan Ustadz Yusuf. Kalau di Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu juga kajian kitab, semuanya kitab. Ya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam proses murojaah ketika bertemu ayat sejedah apa yang dilakukan sedangkan kadang kita tidak dalam keadaan berwudu? Di antara adab membaca Al-Quran adalah seorang muslim berwudu. Adab, gak wajib ya. Adab, bentuk adab. Adab itu kalau bahasanya apa dia Pak? Toto kromo. Hendaknya seorang itu dalam keadaan suci. Bagaimana dengan orang yang tidak berwudu kondisinya ya nggak usah. Makanya kalau bisa, kalau mau baca Al-Quran dalam keadaan suci sehingga nanti ketika ketemu ayat-ayat sajadah kita bisa sujud. Ya, termasuk ini adab ya, ini adab sekali lagi ini bentuk tata krama
adab terhadap Al-Quran saat membacanya dalam keadaan suci. Silakan dilihat dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Adapun terkait wanita-wanita yang sedang haid yang membaca Al-Quran, ini khilaf di antara para ulama. Yang lebih baik ya saat membaca, kalau punya hafalan ya hafalan, kalau emang nggak punya ya baca tapi pakai sarung tangan ya, itu lebih aman untuk menghindari khilaf di antara para ulama di antara permasalahan itu, karena ini sekali lagi masalah khilaf yang muktabar. Bagaimana untuk menghilangkan kesombongan dalam hati yang seringkali muncul? Barakallahu fikum. Yang pertama, jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini yang pertama. Jangan pernah diri kita merasa lebih baik daripada orang-orang di sekeliling kita. Karena ketika kita merasa lebih baik, maka kita akan meremehkan manusia. Dan ingat, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang kedua, ya, di antara hal yang harus kita lakukan, perbanyak berdoa. Ya, perbanyak berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ya, termasuk ya tombok hati itu juga dilakukan yang kita insya Allah paham, hafal ya. Ono piro? Nonton 5 sak warnane, ya coba itu diamalkan. Baca Al-Quran yang ngenangan sak maknane. Insya Allah bacaan ayat suci Al-Quran itu akan menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Masalahnya kadang-kadang mau baca Al-Quran ini ngenteni momen no. Ya, jangan sampai hari-hari kita lepas tidak membaca Al-Quran. Setiap hari usahakan baca Al-Quran. Sehari berapa ayat biasanya jenengan Pak Bu? 1 juz nggih? Alhamdulillah. Ada yang 1 hari 2 juz? Ada yang 1 hari enggak belas? Enggak mungkin lah. Minimal Al-Fatihah pas sholat ya. Minimal itu ya. Ini diantaranya, jangan remehkan masalah doa ya. Minta agar diberikan kebersihan hati. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya produksi kue di rumah. Kalau ada yang pesen untuk acara yang tidak ada syariatnya dalam agama, bagaimana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Suatu perantara itu hukumnya sebagaimana tujuannya. Perantara itu hukumnya sebagaimana tujuannya. Contoh ya. Puasa hukumnya apa? Puasa Ramadan wajib. Berarti menuntut ilmu tentang puasa Ramadan hukumnya kenapa? Karena kita nggak akan bisa ibadah puasa Ramadan dengan baik kalau kita nggak ngerti ilmunya. Dan sedangkan puasa Ramadan hukumnya wajib, maka menuntut ilmu dalam masalah ini juga wajib. Oke. Kemudian bahwasannya riba itu haram. Leres? Semua hal yang berkaitan mengarah pada riba maka akan diharamkan. Jelas? Nah, dan hukumnya sama. Minum minuman khamar itu maka semua yang berkaitan akan diharamkan. Dan jelas hadisnya. Yang meres, yang nuangkan, yang mikul, semuanya ini kena. Nah, artinya apa? Insya Allah jenengan sudah paham. Jelas gak? Dari dua apa yang kita sampaikan ini. Makanya nggak apa-apa terus terang ditulis tidak melayani untuk itu aja nggak apa-apa ya.
Ya, insya Allah demikian. Adapun nanti jenengan udah tulis, kok ada orang pesen ya jenengan buatkan. Ya nggak mungkin kan jenengan mau tanya siji-siji, Bu pesen kue, kayak apa sih? Nggak mungkin jenengan nanti takon siji-siji, ya nggak mungkin. Bu pesen sego gawe apa? Dipangan dewi atau gawe apa? Nggak mungkin jenengan akan tanya semua pengunjung jenengan. Ya sama halnya gini loh, jangan menyulitkan diri sendiri. Nah, jangan menyulitkan diri sendiri. Contoh, jenengan berlibur ke luar negeri. Di sana ada makanan halal, sudah berlabel halal. Jenengan masuk, iki daging opo? Nyembeli carane piye? Iki jenengan ngejak rame karo sing dodol. Ya, jangan mempersulit diri sendiri. Jika sudah jelas tulisannya, sudah jelas ini, ya sudah bismillah. Jika ada kesalahan, maka dosa mereka, bukan ada pada diri kita. Jenengan ke Malang, mampir ke warung, iki ayamnya disembelih model piye? Bismillah apa ora? Sapa sing nyembelih? Iki jenengan ngangel-ngangel nih awake dhewe. Paham ya? Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di rumah sebagai pedagang. Terkadang jika waktu sholat ada pembeli, selesai sholat qobliyah saya layani. Setelah itu saya lanjutkan sholat wajibnya. Dan bagaimana hukumnya seperti itu? Jazakallahu khair. Hukumnya sah-sah saja, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Sebagaimana kita sholat sunnah di rumah, kemudian kita menuju masjid ikut sholat jamaah, sah. Tapi alangkah baiknya min jenengan gak kepikiran tulis sono sedang sholat, aman jenengan. Dan kalau jenengan sudah masang itu, nanti orang akan paham, oh aku gak pengen tuku pas wayah sholat, gue nek pas aku urnu mesti wongi sek sholat. Nah salah ya awak dhewe ben ana wong tuku jeneng awak dhewe iki ngelayani, berarti awak dhewe siap. Tapi kalau kita setiap hari sudah kita terapkan sedang sholat, orang pengunjung itu akan ngerti sendiri kok Pak. Dia nggak akan datang di waktu-waktu sholat. Maka nggak apa-apa tulis sedang sholat. Nggak apa-apa ini. Nggak lama kok sholat. Mau sholat duhur nggak mungkin sampai 3 jam. Nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 1 jam. Enggak. Ya. Masuk kalah karo tukang cukur. Sedang istirahat ngopi kan gitu, tinggal biasanya duhur. Biasanya kalau ada langganan kami cukur itu waktu duhur itu dia akan berhenti duhur plus makan siang ya. Waktu duhur dia akan tutup dari duhur sampai jam 1 biasanya, karena beliau mau makan, sholat, makan dan istirahat sejenak. Apa kemudian mengurangi pengunjung? Tidak kok. Nanti jam 1 orang akan ngerti, oh ya sholat engko jam tak rene aku. Dan besoknya orang itu nggak akan kembali di jam duhur, mesti akan setelahnya. Nah ini juga harus kita biasakan. Kalau di sebagian toko-toko sahabat-sahabat kita sudah mulai, ini wayah sholat ditutup sih, lagi sholat, buka lagi jam sekian loh. Besok orang itu ngerti bakalan, ya. Lama-lama orang juga akan paham semuanya. Oh nek wayah sholat toko kono iku mesti tutup loh. Ya. Insya Allah kalau dia butuh mesti kembali lagi. Nah, kalau kita setiap hari melayani wayah sholat, ya sisai wong tuku wayah sholat nih. Nah ini yang hendaknya kita lakukan. Jadi sekali lagi menyisihkan sebagian waktu untuk ibadah jauh lebih baik daripada kita harus terburu-buru atau enggak khusyuk dalam ibadah. Lagi takbir, tuku, dibel, anjenengan wis enggak khusyuk iki. Yes, pikirannya antara sopo iku engko lapis balik mulai iman iki aduh berat ngene iki. Enggak khusyuk engko salate. Ya, naudzubillah. Maka sekali lagi salah satu hal yang dilakukan, enggak apa-apa ditulis sedang istirahat salat, buka kembali jam sekian. Oh, insyaallah besok beliau akan datang di jam-jam yang bukan waktunya salat. Insyaallah demikian. Ada lagi? Cukup nggih? Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan begini, kalau
misalkan kita di kondisi sudah merencanakan untuk semalam sholat tahajud, tetapi beberapa tidak bangun. Terus paginya setelah sholat subuh ada timbul rasa kekecewaan untuk kok tadi nggak bangun ya, nggak bisa sholat tahajud. Untuk mengantisipasi atau menghilangkan rasa kekecewaan kita itu bagaimana? Okay. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, bahwasanya seorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Man hamma bil hasanatin, barang siapa yang beriktikad, punya kemauan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya karena udzur syar'i, maka dicatat baginya pahala yang sempurna dari niatnya tersebut. Dicatat, Allah akan berikan balasan. Makanya ada orang yang mendapatkan pahala mati syahid meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Kenapa? Karena niatnya. Maka setidaknya kita sudah punya niat untuk beribadah. Terkait jika Allah memberikan atau Allah, ya istilahnya kita masih tidur karena faktor itu, maka fa insyaallah tetap kita dapat pahala. Nah, adapun bagaimana kalau kita memang merasa getun, maka alhamdulillah kalau ada rasa getun, artinya hati kita masih hidup, hati kita ini sehat. Karena betapa banyak orang yang melakukan bahkan melakukan maksiat nggak merasa getun. Artinya di sini hati kita masih sehat, alhamdulillah. Berarti kan ada penyesalan, berarti kita akan berupaya untuk melakukan perbaikan. Orang yang ada rasa getun ketika nggak melakukan ketaatan akan ada perbaikan, muhasabah, introspeksi diri. Berarti besok saya harus mengantisipasi piye carane ben aku iso tangi. Makanya ada alarm, kan gitu. Alarm nggak mempan, yo alarm double, alarm HP. Kalau alarm pasangan kita, kok alarm double, ngoten. Ya nek HP siji nggak muni, yo tuku HP loro, pasang kiri kanan. Tapi fa insyaallah kalau niat kita kuat, Allah akan bangunkan kok secapek apapun. Saestu, sak capek awak dhewe, kalau kita benar-benar niat, insyaallah Allah akan bangunkan. Dan kalau emang nggak bangun, berarti itulah yang terbaik. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kita akan tetap dapat pahala dari niat baik kita semuanya. Makanya ini juga nasihat buat diri kami pribadi. Hendaknya seorang itu selalu menghadirkan niat karena Allah dalam segala aktivitasnya. Makan, tidur, semuanya niatkan karena Allah. Fa insyaallah semua yang kita lakukan akan bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bagi jalan-jalan itu niatkan agar badan kita seger sehat, agar kuat dalam beribadah. Maka jalan-jalan pagi kita bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Maka jangan sampai melakukan sesuatu hanya karena adat, kebiasaan. Jangan. Niatkan semuanya karena Allah. Makan niatkan karena Allah untuk menguatkan tulang-tulang dan fisik kita agar kuat dalam beribadah. Fa insyaallah makan kita bernilai ibadah. Ngoten nggih? Wallahu taala alam. Sekian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.